wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Haji Mudin selaku pembawa acara sekaligus pimpinan Majelis Taklim malam Rabu. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Ustaz Satiri, Pak Ustaz Yanto, juga saya hormati kepada Ustaz Romli, Bapak Ustaz Haji Syukiri, dan juga saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semua, yaitu menurunkan nikmat kepada kita yang manakala kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di setiap malam Rabu yang kesekian kalinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya dan segenap pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pelajaran akidah, di mana pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai iman kepada Allah dan sudah menyinggung-nyinggung juga iman kepada malaikat. Namun sebelum itu tentu kita agar kita lebih memahami lagi, lebih memperjelas lagi, alangkah baiknya pada pelajaran akidah ini di antaranya yang kita pelajari adalah tentang rukun iman yang ada 6 perkara. Pertama adalah iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu yang harus kita pahami adalah tentunya kita harus mengenal tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita barangkali di sekolah dasar sudah diajarkan, sekolah madrasah juga sama-sama sudah diajarkan berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah, yaitu ada 20 sifat. Nah, pada malam hari ini saya buka ini tentang kitab Perukunan Melayu. Perukunan Melayu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Jadi ini bahasanya bahasa Melayu, Jakarta Melayu ya. Gimana tuh? Pokoknya udah bahasa Melayu lah. Di sini kita satu persatu sebelum kita lanjut iman kepada malaikat, tentunya kita mengenal tentang yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keimanan itu artinya sebuah keyakinan yang harus kita setelah diucapkan ya, lalu kita kita simpan dalam hati dan kita amalkan dengan amal perbuatan, itu kan ya. Jadi di sini sifat 20 penting bagi kita, meskipun kita udah di luar kepala semua ini. Di luar kepala semua ini sifat 20. Kemarin kan singgung-singgung sama Ustaz Sutisna ya. Wujud kidam bako
qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmun hayan sama basar kalam qadiran muridan alimun hayun samiun basirun mutakalimun. Gitu ya kemarin juga ya. Jadi itu kenapa sampai di lirik seperti itu gitu ya, supaya kita lebih cepat ngapalnya. Tapi disinilah kita bukan hanya sekedar menghafal, tapi memahami sifat wajib. Namanya sifat wajib berarti harus ya. Kita harus kenal Allah itu melalui sifatnya. Ya. Nah ini beriman. Bab orang ya tidak akan sayang, tidak akan tercipta rasa sayang itu manakala belum kenal. Orang akan merasa cinta, akan merasa sayang ketika sudah kenal. Kita kan masih kita kan masih apa ya bahasanya. Jadi mengenal Allah itu melalui sifatnya. Maka keimanan ini kan tidak mesti dapat kita lihat, dapat kita pegang, tetapi kita bisa percaya karena ada bukti-buktinya. Nah itu. Jadi dengan ada bukti-buktinya, walaupun kita tidak bisa melihat, tidak bisa memegang, tapi kita yakin karena buktinya ada. Contoh angin. Angin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tetapi buktinya ada. Daun bergoyang-goyang, ya kan? Ya kan? Seriwing, tandanya ada angin. Meskipun kita tidak melihat bagaimana tuh bentuk angin, zat angin bagaimana, kita hanya melihat buktinya. Buktinya itu adalah sebuah gerakan, sebuah rasa sejuk, ya kan? Ya dan lain sebagainya. Ada lagi, kita percaya di diri kita ini ada ruh. Ketika ruh dan jasad bersatu, maka dia hidup. Apakah kita melihat ruh? Tidak. Kita percaya ada ruh? Percaya. Karena buktinya kita bisa hidup. Karena ada ruh. Itu iman. Nah, melalui itulah maka sifat-sifat yang harus nih. Makanya di sini ada sifat yang namanya sifat wajib, dan ada sifat mustahil, dan ada sifat zaid. Disitulah kita benar-benar harus pelajari, kita pahami. Yang pertama sifat Allah adalah wujud. Artinya Allah itu wajib adanya. Di sini dalam rukun Melayu, wujud artinya ada maka mustahil tiada. Dalil firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dalilnya. Jadi artinya yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi, dan barang siapa antara keduanya dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia ingat akan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud adanya. Ya gitu ya, kalau bahasa Melayu seperti itu. Kalau bahasa kitanya, jadi di sini kalau bahasa kitanya artinya yang menjadikan 7 lapis langit ya, itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib meyakini ya, karena adanya
7 lapis langit adanya, 7 lapis bumi, bahkan di keterangan lain bumi dan langit diciptakan dalam 1 pekan yang nggak salah ya, dimulai 6 hari. Sitin di ayat ini ada kan? Ayat Al-Quran penjelasannya ya, diciptakan selama sitin 6 hari ya, 6 masa itu diciptakan langit dan bumi ya. Dan kita yakin mengiktikodkan ya bahwa yang ada, yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka sesuatu yang ada ciptaannya pasti ada yang menciptakannya. Makanya disebut dengan apa? Khaliq dan makhluk. Ya kan ya? Pencipta dan makhluk. Iya, yang menciptakan dan yang diciptakan. Khaliq, makhluk, ya. Jadi disitulah keyakinan bahwasanya kita percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Begitu mata. Meskipun Allah itu tidak dapat kita pegang dan tidak dapat kita lihat, tapi wujudnya nyata. Makanya secara rasional Islam itu selaras dengan akal, gitu ya. Makanya ada yang namanya Islam rasional. Artinya memang bisa diterima dengan secara logis. Artinya beralasan, ya. Jadi itulah yang menjadikan kekuatan iman kita karena bisa diterima selaras dengan akal. Iya ya. Ya. Kalau ada wujudnya pasti ada yang menciptakan. Ada buktinya. Contoh kalau di pelajaran di dasar dulu kita misalnya ya ada meja pasti ada yang membuat. Ini ada lodong kata Pak Haji Segiri pasti ada yang membuat. Ada anak, ada bapak. Jadi begitu Bapak hadirin sekalian. Jadi kita mempercaya Allah itu adalah karena ada buktinya. Ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu kira-kira tentang wujud ini paham Pak ya? Jadi ya tentang wujud itu. Iya benar nih benar. Sifat 20 jarang dibuka. Bang Wato, oh ini pelajaran kuno gitu. Pelajaran jadul. Belum tamat. Iya. Di jadul. Pelajaran jadul ya. Dulu justru agama ini pelajaran jadul. Kalau pelajaran baru ya repot. Dasarnya kan mungkin kita ada pelajaran yang namanya pelajaran sejarah. Kita mengingat apa maknanya untuk mengingat masa lalu agar tidak terulang kembali kan begitu ya. Itu kalau sejarah begitu, nggak ada pelajaran sejarah ya. Jangan lupa dengan sejarah ya kan. Bangsa kita merdeka adanya sejarah yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Maka kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Karena bangsa kita ini penuh dengan sejarah. Dengan adanya sejarah maka menguatkan generasi yang akan datang dengan adanya pelajaran sejarah. Jadi itu. Yang kedua, qidam. Qidam artinya di sini ya wujud qidam kan? Apa itu? Artinya mustahil di dahulu Adam. Dalilnya firman Allah Ta'ala wal awalu wal akhir. Artinya dialah yang awal dan zat yang terdahulu.
dan yang terkemudian, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan ia selaku mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Saya begitu tuh Melayu, ya, pakai adanya ya. Ya ribet ya kata mata ribet ya. Jadi artinya mustahil didahulukan ya. Ada dalilnya itu tadi, huwal awalu wal akhir. Jadi dialah ya Allah itu yang awal dan dialah yang akhir. Artinya kita perjelas lagi. Jadi kalau yang ada awalnya dan ada akhirnya namanya makhluk. Setiap ada permulaan dan ada akhirnya namanya makhluk. Tapi Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bahkan dikatakan dialah yang awal dan dialah yang akhir. Artinya tidak ada awal dan tidak akhir. Yang ada awal dan akhir adalah makhluk. Maka wajib kita memahami arti sifat namanya kidam, terdahulu. Ya, terdahulu itu ya udah segala-galanya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia ya atau makhluk lah katakanlah. Ya, ada awalnya, ada akhirnya. Semua yang ada di alam ini ketika ada awal dan akhirnya adalah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Maka kita wajib memahami sifat itu. Ya. Sifatnya namanya qidamun. Artinya terdahulu. Jadi ada terdahulu dan yang ketiga adalah baqaun. Baqaun, kekal. Artinya kekal, maka mustahil ya musnah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya apa ini? Ya segala ya, segala zat Tuhan yang mempunyai mampu baginya kebesaran dan kemuliaan dan patut bagi mukmin mengitikadkan bahwa ia akan apa ini mati karena boleh ia baik banyak boleh ia banyak istighfar dan taubat, hendaknya bertasbih kepada Allah, bertasbih ya bertasbih bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mata ribet nih ya. Oh ini iya ini terusannya ke sana ya. Ya. Terhimpun yang mempunyai kebesaran ya. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala artinya zat yang menghimpun ya mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah itu adalah selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Dia Allah yang maha kuasa itu tidak pernah tadi yang kita bayangkan seperti makhluk. Ya. Dari lahir kemudian mati. Tumbuh-tumbuhan dari kita tanam, dari biji kemudian mati. Jadi artinya tidak kekal. Ya kalau makhluk itu tidak kekal. Coba apa saja yang kita
lihat, ya kita pikirkan, ya ketika ada awalnya dan ada akhirnya berarti tidak kekal. Tapi Allah inilah sifat Allah itu artinya selama-lamanya. Dia kekal, menghimpun, menurunkan rahmatnya berupa uzan, ya kan gitu ya, angin, ya kemudian matahari untuk kehidupan. Dia himpun semuanya ya untuk kehidupan. Bahkan Allah itu menyempurnakan ya semuanya untuk kehidupan makhluk. Dan Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Arti tidak akan rapuh, tidak akan luntur ya. Kalau bahasa kita rapuh, luntur, nepok ya dan lain sebagainya. Allah itu ya kekal, ya kekal abadi, yang disebut ya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal, zat yang terhimpun, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kekal. Sekali lagi, kalau bahasa kekal hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekal dunia ya hanya sebatas saja. Ada kehidupan yang kekal, ya sono. Wa yabqa wabil akhirat wa yabqa. Kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Khairu wa abqa. Jadi kehidupan yang kekal hanyalah kehidupan akhirat. Dunia sementara. Jadi artinya mustahil kalau Allah itu sementara. Jadi wajib kita yakini Allah itu kekal selama-lamanya ya. Tidak akan pernah berakhir atau berubah ya. Dia kekal selama-lamanya. Wajib tuh kekal. Kemudian mukhalafatul lil hawadis. Artinya berlainan dengan segala yang baru. Maka mustahil ia menyerupai segala yang baru. Yang segala yang baru itu dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamis lihi syai'un. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan akan dia bahwa ia banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kelanjutan ya. Jadi Bapak hadirin sekalian, jadi mukhalafatul lil hawadisi itu artinya beda dengan apa yang ada kita bisa lihat, dengan apa yang ada kita bisa dengar, dengan apa yang ada kita bisa pegang. Beda. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, lain ya dengan segala yang baru ya. Ini artinya kita yakin, harus benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berlainan dengan segala yang baru. Jadi kita sekarang kalau misalnya menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, itu ya kita kembali kepada hadis Nabi ya. Hadis Nabi kepada Ustaz Romli itu. Kalau engkau menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Sekiranya kita tidak melihatnya, maka Allah adalah Maha melihat. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwa mukhalafatul lil hawadisi. Nah, kemudian yang selanjutnya qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi ini artinya berdiri sendiri. Maka mustahil ya. Maka mustahil ia bergantung kepada yang lain.
Jadi kalau tadi beda, maka di sifat yang berikutnya qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan yang lain. Sekalipun di sana Allah menggunakan di dalam Al-Quran menggunakan banyak itu kata kami ya kalau diterjemahkan. Jadi itu dia membawa makhluk. Di situ ada makhluk malaikat, ya, ada ya pokoknya yang kita yakini itu ada malaikat, ada jin, ada rasul ya kan. Maka dia ada bahasanya inna nahnu. Maka kami. Jadi di sana membawa ya. Karena apa? Karena Allah itu tidak membutuhkan yang lain, dia hanya membawa seperti malaikat. Malaikat itu kan ya ditugaskan gitu ya. Bukan berarti Allah minta bantuan kepada malaikat, tapi tugasnya malaikat. Kemudian manusia, yaitu seorang rasul, diturunkanlah Al-Quran melalui manusia. Karena apa? Karena yang menerima agama ini adalah manusia. Dan kebetulan Allah menurunkan itu di negeri Arab, maka dengan bahasa Arab. Seandainya menurunkan di perigi, ya biasa perigi kali gitu. Ya orang itu. Jadi pakai bahasa Arab. Iya, jadi kita ulang lagi dari yang muhalafatul ya, muhalafatul hadis itu ada beda. Ketika kita mempercayai Allah itu ya jangan dibayangkan Allah itu udah Allah itu bagaimana, nggak bisa. Karena apa yang kita lihat itu beda. Kalau udah beda, ya berarti udah nggak ada yang menyerupai, udah nggak ada saingan, beda. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semuanya pasti Allah itu beda. Maka sifat beda itulah yang bisa meyakinkan kita bahwa Allah itu maha kuasa karena beda dia. Tidak bisa kita bayangkan. Misalnya kalau kita di sini ya, di sholat nih Allah di depan kita gede gitu ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita bayangkan seperti itu. Oleh karena itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita berdiri, kita segalanya menyerahkan kepada Allah. Hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ibadah tidak lagi ingin ya karena ada mertua belakang misalnya sholatnya dikhususin ya kan gitu, bacaannya dibagus-bagusin ya. Jadi kalau kita sholat ya udah sholatnya karena Allah, tidak bacanya dipanjang-panjangin karena ada mertua itu. Kalau gua mau panjangin wah gua nggak dapat nilai. Jadi sholatnya ingin dinilai oleh makhluk ya. Padahal di situ kita menyatakan hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin Allah itu tadi wujud, Allah itu adalah qidam, Allah itu adalah kekal, dan Allah itu beda. Itu sifatnya Bang Marta. Jadi Allah itu beda. Jangan, nggak bisa disama-samain ya. Kalau ditanya Allah itu ada di mana? Jawabannya ada di mana-mana. Kira-kira jawaban gitu tepat nggak? Allah maha kuasa. Kalau udah kuasa di dalam semut pun kita pasti Allah melihat. Jadi Allah maha kuasa segala-galanya. Kalau udah kuasa segala-galanya, kita aja kan kuasa di dunia aja udah maunya saja ya kan, maunya sendiri ya. Ini baru kuasa di dunia seenaknya dewe. Jadi itu kuasa baru di dunia. Nah, tapi kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Allah itu maha kehendak. Nah, di sini sifat yang kita harus pahami bahwa Allah itu adalah beda. Dan Allah itu adalah berdiri sendiri. Di sini dalilnya firman Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah itu kaya, tiada berkurang ya, tiada bergantung kepada sekalian alam.
Jadi Allah itu tidak bergantung kepada sekalian alam, arti tidak membutuhkan, ya, tidak apalah, ya mungkin tidak membutuhkan, tidak meminta bantuan kepada alam. Nah maka di sini orang mukmin patut bagi mukmin itu mengiktikadkan dan bahwa ia fakir, ya, berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya di sini ada kan dia? Ya. Jadi di dalam sifat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu, kita yakin bahwa Allah itu adalah lagoniun anil alamin. Artinya Allah itu maha kaya, ya, maha berkehendak dan tidak bergantung, ya. Jadi goniul anil alamin, ya. Jadi itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah segala-galanya. Kalau apabila Allah, kita ini tidak minta kepada Allah, Allah juga enggak rugi gitu bahasanya kan. Ya kita enggak minta karena maha kaya. Kita enggak minta sama Allah, Allah juga enggak rugi gitu. Sekalipun kita banyak meminta, Allah juga enggak rugi. Gitu. Karena dia adalah goniun, artinya maha kaya, maka dia berdiri sendiri. Jadi kita kenal sifat Allah itu maha kaya. Jadi kalau udah kaya, segalanya ada kan. Orang kaya kan berarti orang punya kan. Tapi itu makhluk. Tapi kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki seluruh yang diciptakan. Maka karena Allah maha kaya, Allah bisa memberikan rezeki kepada semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, kemudian manusia diberi rezeki, ya, yang taat kayak, yang enggak taat kayak, semuanya diberi rezeki kepada Allah, kepada makhluknya untuk mencari kehidupan. Ya, jadi di situ kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya dengan makhluk. Jadi kita patut yakin qiyamuhu binafsihi. Jadi itu Bapak hadirin sekalian, 1, 2, 3, 4, 5 saja dulu. Karena ada 20 sifat. Dan lagi dah. Kita supaya enak. Supaya lebih hidup, ya. Ya. Ya, semua dikasih rezeki. Ya. Nyamuk dikasih rezeki. Kadang-kadang kita gergetan mau nyamuk. Iya. Karena emang rezeki dia kan semuanya. Kemudian diciptakanlah obat nyamuk. Obat nyamuk membutuhkan karyawan. Karyawan dapat upah untuk kehidupan keluarganya. Sebenarnya udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pabrik nyamuk, benar. Jadi kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya. Maka kita sifat qiyamuhu binafsihi ini kita benar-benar yakin Allah itu maha kaya. Gitu. Makanya kalau kita tidak minta kepada Allah, kita yang rugi. Karena Allah maha kaya. Beri napas kita. Ya, pokoknya semua makhluk, ya, kembali untuk makhluk juga. Kita kalau nggak ada makhluk yang lain nggak bisa hidup kan, ya. Nggak ada pohonan, nggak bisa hidup kita kayaknya. Ya, semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah itu saling apa kira-kira? Ya, saling membantu, saling menguntungkan dan seterusnya. Cuma saja manusia kadang-kadang berpikirnya hanya ya sepotong atau separoh gitu ya. Padahal kalau direnungin bahwa seluruh makhluk itu bergantung apa-apa saling membutuhkan di antara kita. Ya, contohnya kambing deh gampang. Kambing dia bisa
jenis hidup kita pelihara, kita kasih makan ya gitu kan. Dan bermanfaat buat kita. Dagingnya, terus yang punya tenaga kuda dikasih makan. Pokoknya kalau secara rasional kita pikir itu benar gitu. Nah itulah sifat Allah qiyamuh binafsi inilah, berdiri sendiri, dia maha kaya segala-galanya. Nah itu memberikan seluruh makhluknya tanpa pandang bulu. Cuman kalau dikaji yang lain nanti ada yang namanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti beda nanti kajiannya panjang lagi. Yang Ar-Rahman bagaimana, yang Ar-Rahim bagaimana, jadi ada lagi kajiannya. Jadi tidak semua makhluk dikasih, tapi yang disayang bagaimana gitu ya. Nanti ada kajian lagi, mendalam lagi. Jadi kita baca sekarang ya, itu kita hafalin. Wujud kidambako muholafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat mabasor kalam qadiran muridan aliman hayun sami'an basiran mutakaliman. Kalau sini pakai Ramadan semua nih, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Kalau di sini. Tapi kalau di tempat yang lain dibaca farhatain. Ya, ada ilman, hayat, sami'an, basiran, ya, dan seterusnya. Ya, jadi dari sifat 20 pada malam hari ini kita pelajari hanya 5 dulu. Ya, 5 dulu supaya kita memahami apa sih wujud tadi kita sama-sama bahas. Kita apa sih? Jadi karena kita masuk wujud, makanya kalimat kita sering tahlil kita bacakan itu. La ilaha illallah hayyun mawjud, gitu kan? Selama-lamanya hidup. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqi. Jadi itu maknanya kita menghidupkan dalam hati ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, udah kita serahkan semuanya tuh ya dengan sepenuh hati. Makanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling super ya. Ketika orang mengakhiri hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, daholan jannah, jaminannya adalah surga. Cuman kadang-kadang kita nyebut la ilaha illallah, kalau pakai la ilaha illallah bocah, la ilaha illallah bocah, ngapa begitu bocah? Jadi menyebut kalimat tauhid itu lantaran kaget. Kalimat itu la ilaha illallah kan ya ada apa itu panjang, la ilaha illallah kan, la ilaha illallah mohon wajib tuh ya. Artinya kalau mad wajib ada mad jaid kan ya. Kalau mad wajib itu hamzahnya dalam satu kalimat. Kalau mad jaid hamzahnya di lain kalimat. Begitu kan ya. Dalam ilmu tajwid. Maka kalimat la ilaha illallah, la di sana ada hamzah. Maka harus panjang. La ilaha illallah, kan begitu ya dalam ilmu tajwidnya. Wajib kan itu ya, karena satu kalimat ya. La ilaha illallah, bagaimana? La ilaha bagaimana? Itu kalau itu tergantung ininya, situasi dan kondisi dan versinya, bukan dari gurunya ke gurunya seperti itu. Tapi kalau di sini mah nggak ada yang gitu kan ya. Nggak ada sini bang. Ya, yang ada anunya, ada tajwidnya, gitu ya. Jadi sekali lagi kalimat la ilaha illallah ya, itu meyakinkan kita
Allah itu adalah wujud, Allah itu bako, Allah itu kidam, Allah itu muhalafatul hawadisi, Allah itu qiyamuhu binafsi. Jadi barangkali Bapak hadirin kalian, tidak banyak yang saya sampaikan, sekalipun yang saya sampaikan ini misalnya banyak yang salah, ini saya mohon maaf, karena ya itulah kekurangan saya gitu ya. Jadi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan hal ini. Dan apabila itu bapak-bapak semuanya sudah paham, ya berarti ini ilmunya. Ya, dan kemudian yang benar mungkin ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu dari saya. Kalau yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dapat ilmu yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kita bisa mengamalkan keyakinan kita tentang mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh kita mengenai pelajaran tauhid atau akidah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, sifat-sifat Allah adalah kita untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan dengan sifat-sifat Allah ini kita mengenal Allah dan Allah selalu dekat dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah cara kita pada malam hari ini. Dan untuk doa nanti Ustaz Satiri dan saya sebagai pengacara pada